虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の dreaming. Yo, halo guys, kembali lagi bersama gue Mafli. Dan di video kali ini kita bakal melanjutkan salah satu series playlist kita guys ya, yaitu tutorial Bedrock Script API. Oke, jadi seperti yang gue janjikan di episode 1 sebelumnya guys, yang dimana gue pasti akan upload episode 2 tidak lama kemudian setelah si episode 1 itu di-upload, yang dimana itu episode 1 remake. Jadi ya, gue telah menepati janji tersebut. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, di sini ada beberapa disclaimer guys yang perlu gue katakan ke kalian, yang dimana jadi dokumentasi ini itu gue bikin sendiri dan sebenarnya itu tidak ada secara langsung di official Minecraft-nya guys. Sebenarnya sih ada, cuma di official Minecraft itu cuma adanya itu adalah tata cara dalam penggunaan metode, properti, dan segala sesuatu yang ada di Bedrock Script API. Tapi tata cara dalam kayak misalkan kita startnya dari mana, terus kita perlu mulai apa, itu nggak ada di official Minecraft-nya guys. Nah maka dari itu, kalau misalkan gua ada kesalahan, mau itu dalam pengucapan, penjelasan, ataupun yang lainnya, mohon untuk dikoreksi di kolom komentar guys. Karena nanti bakal coba gua rangkum dan gua pin di komentar juga, biar kalian bisa baca dan biar kita bisa belajar bareng juga. Jadi ya, selamat untuk menikmati gue yapping guys ya, dan yep, enjoy the video guys. Oke guys, di episode kedua ini kita bakal membahas yang namanya itu basic interaction pada penggunaan Bedrock Script API. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ada beberapa persiapan yang perlu kalian lakukan nih guys. Yang pertama yaitu basic setup, jadi pastikan kalian sudah melakukan basic setup, dan untuk caranya sendiri sih udah pernah gue bikin videonya di episode sebelumnya, jadi bisa kalian cek aja. Nah, terus yang kedua, di sini kalian perlu membuka project si addons-nya. Maksudnya tuh nanti kita bakal open project dari si addons yang kita bikin kemarin langsung di World Minecraft yang kita buat gitu. Nah, tenang aja, nanti ini bakal kita lakuin setelah ini guys ya. Setelah itu, untuk persiapan yang ketiga, yaitu memahami JavaScript dasar. Kenapa ini penting banget? Karena di Bedrock Script API itu menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman atau bahasa scriptingnya guys. Maka dari itu kita perlu memahami terlebih dahulu JavaScript dasarnya. Setidaknya kita tahu nih kayak cara bikin function, variable, array, object, looping, dan semacamnya. Nah, terus untuk dependencies yang kita bakal gunakan itu ada dua guys ya saat ini, yaitu adalah Minecraft Server dan juga Minecraft Server UI. Nah, untuk versinya ini perlu kalian catat nih guys ya, bahwa versi ini itu bisa saja berubah, bisa saja update seiring berjalannya waktu dan seiring Minecraft itu update guys. Maka dari itu perlu kalian pastikan kembali bahwa versi yang kalian pakai itu sudah sesuai dan available dengan versi Minecraft yang kalian pakai. Nah, untuk saat video ini dibikin, itu gue pakainya tuh 220 beta untuk Minecraft Server dan 210 beta untuk Minecraft Server UI. Oke, setelah itu di sini kita perlu open dulu project yang kita bikin kemarin guys ya. Nah, caranya di sini kalian buka kode editor kalian. Untuk kode editor yang gue pakai itu adalah VS Code, dan kalau misalkan kalian pengen pakai yang lain sih silahkan pakai aja guys ya. Tapi gue prefer untuk menggunakan VS Code. Nah, setelah sudah terbuka, di sini kalian klik aja file, lalu klik open folder. Nah, setelah itu di sini kalian tinggal cari aja nih guys, %appdata, enter, lalu ke appdata, ke lokal, dan cari folder yang namanya itu package. Nah, setelah itu kalian cari namanya itu microsoft.minecraft.uwp. Nah, ini dia. Lalu ke local state, games, com.mojang, Minecraft Worlds, dan kalian tinggal pilih world yang kalian buat di episode pertama guys. Di sini untuk identifikasinya, gue sendiri menggunakan date modified guys ya, alias dengan tanggal modifikasi terbaru itu berarti worldnya, karena worldnya sendiri sedang gue mainin nih guys di Minecraft gue. Jadi di sini yaitu pada tanggal 2 bulan 9. Oke, setelah itu kita masuk ke Beaver Packs dan masuk ke dalam addons-nya. Lalu kita klik aja select folder. Oke, setelah itu di sini kita langsung lanjut ke pembahasannya guys. So, apa sih itu basic interaction? Simpelnya yaitu cara untuk berinteraksi langsung dengan dua komponen utama dalam Minecraft melalui script seperti system dan juga world. Nah, fokus utamanya ini adalah memberikan pemahaman bagaimana sih kita bisa mengakses, membaca, dan memodifikasi elemen-elemen di Minecraft secara langsung seperti entity, item, block, dan lain-lain tanpa bergantung pada event listener seperti before events dan after events. Jadi kalau kalian belum tahu, untuk cara kita berinteraksi dengan player, sebenarnya sih kita menggunakan dua event listener ini guys. Tapi selain ini pun kita bisa berinteraksi dengan player, namun memang dengan keterbatasan yang sangat-sangat terbatas gitu.
Contohnya deh, kalau misalkan kita pengen mendeteksi player ini sebelum mengirim pesan, nah kita bisa menggunakan before events, chat send. Nah, itu salah satu event listener yang ada di Bedrock Script API. Tapi tenang aja, karena nanti ini bakal kita bahas di episode selanjutnya, dan sekarang ini kita bakal fokus untuk membahas si basic interaksinya dulu. Oke, selanjutnya kita langsung bahas aja dari list penggunaan sistem. Nah, yang bakal kita bahas di sini tuh ada 5 nih guys ya. Ada run, run interval, run timeout, clear run, dan juga white text. Sebenarnya sih masih ada banyak lagi, tapi yang bakal kita fokus bahas itu 5 ini aja. Oke, mulai dari cara penggunaan sistem run. Umumnya, ini tuh digunakan untuk metode atau properti yang membutuhkan privilege tambahan untuk mengeksekusinya. Nah, jadi seperti contohnya tuh kayak word send message ini guys ya, kita itu nggak bisa langsung running seperti ini. Kenapa? Karena nanti dia bakal menghasilkan error seperti ini. Nanti function, word send message atau nama metode dan propertinya does not have required privilege. Nah, untuk cara mengatasi hal ini, itu sebenarnya simple banget sih guys ya. Jadi, kalian tinggal bungkus aja ke dalam sistem.run kayak gini. Jadi sebelumnya kan kita kosongan tuh words and message doang, tapi sekarang kita bungkus ke dalam si system.run dengan arrow function. Oke, kita langsung aja ke studi kasusnya deh. Oke, di sini sebenarnya sih di episode pertama itu udah pernah kita bikin ya guys ya si sistem run-nya ini, tapi di sini kita bakal bikin lagi. Jadi kita langsung bikin aja folder baru di dalam scripts, kita new folder dan kita kasih aja misalkan episode 02. Lalu di dalamnya di sini gue bakal kasih system.js. Oke, setelah itu di index ini gue bakal hapus dan gue import si sistem yang tadi, sistem titik slash episode 02 slash system. Nah, jadi nanti si index.js ini bakal kita pakai untuk entry point dari file-file script yang kita butuhin, guys. Oke, setelah itu, di sini kita tinggal import dulu sistem dan juga word-nya. Caranya import terus sistem dari Minecraft server, guys ya tentunya. Lalu kita kasih word juga di sini. Word. Oke. Lalu di bawah sini kita coba nih world.send message lalu hello world. Oke, sip. Setelah ini di sini ada tips tambahan nih guys ya. Kalau kalian misalkan ada menambahkan suatu file baru di dalam script kalian, ku saranin untuk kalian reload Minecraft-nya. Biar apa? Biar nanti si filenya itu keluar lagi ya. Soalnya kalau kalian nggak reload, kemungkinan besarnya filenya itu nggak bakalan keluar. Jadi di sini kita perlu close dulu si Minecraft-nya, lalu kita buka lagi. Oke, di sini gue sudah masuk kembali ke dalam Word-nya dan kita coba reload nih guys ya, /reload. Nah, lihat, dia bakal langsung error kayak gini nih guys. Word send message does not have required privilege. Jadi seperti yang gue bilang tadi, perlu kalian bungkus dulu ke dalam system.run. Oh ya, anyway, untuk kalian melihat si content log history ini, ada beberapa yang perlu kalian lakukan. Kalian pergi ke settings, lalu ke bagian creator, dan kalian scroll ke bawah, lalu enable content log UI dan show content log UI on error during load. Jadi kedua ini perlu kalian enable. Terus untuk si UI log levelnya, kalian ganti aja ke info atau pilih info, oke? Setelah itu untuk cara cek historinya, kalian klik aja nih content log history dan dia bakal ngecek si historinya. Kalau untuk di Windows guys ya atau kalian pakai PC gitu, kalian tinggal ketik aja Ctrl H dan dia nanti bakal langsung masuk ke content log history-nya. Di sini gue bakal clear dulu dan kita coba ini dulu guys. Kita coba bungkus ke dalam system.run. System.run. Nah, setelah itu kita bikin arrow function. Callback-nya kita kosongin aja. Di dalamnya kita kasih word send message yang tadi. Nah, ini dia. Setelah itu kita coba reload nih guys ya. Dan ingat, ini content log kita udah kosong. Kita coba /reload. Oke, sip. Dia sudah berjalan nih guys ya. Hello world tanpa adanya error seperti yang tadi. Nah, mungkin di benak kalian muncul pertanyaan gitu. Apakah nanti setiap penggunaan world itu perlu kita bungkus ke dalam sistem, Bang? Sebenarnya sih nggak juga, karena ada beberapa yang nggak perlu kalian bungkus guys ya. Contohnya tuh kayak seperti kedua event listener yang kita bahas di awal video tadi, yaitu before events dan after events. Itu nggak perlu kalian bungkus ke dalam system.run. Tapi intinya, kalau kalian mendapatkan error native function kayak yang tadi, kalian perlu bungkus dulu ke dalam system.run. Oke? Selanjutnya, yaitu cara penggunaan sistem run interval. Nah, ini digunakan untuk mengeksekusi suatu program secara berulang sesuai dengan interval yang ingin ditentukan. Jadi ini tuh istilahnya kayak kita looping aja sih guys ya, tapi dengan interval yang kita tentuin sendiri. Oke, di sini kita langsung aja ke studi kasusnya. Untuk itu yang di sini gue bakal disable dulu biar lebih clean guys ya kelihatannya. Oke, lalu kita ketik aja nih system.run interval. Lalu kita bikin arrow function lagi dan callback-nya kita kosongin, terus diisi dengan word.send message.
hello, this is interval. Misalkan 2 detik deh. Oke, setelah itu di sini kita tinggal isi aja intervalnya itu pengen berapa. Oh ya, ini untuk intervalnya sendiri itu berupa tick Minecraft guys ya, bukan detik dalam dunia nyata. Jadi tick Minecraft kan 20 tick itu sama dengan 1 detik. Jadi kalau misalkan kalian pengennya itu 1 detik, berarti isinya itu 20 alias 20 tick. Jadi kita tulisnya itu 20 tick di sini. Oke, sesuai dengan yang gue jelasin tadi. Ini berupa tick dari si Minecraft-nya. Oke, setelah itu di sini karena 2 detik ya, kita settingnya ke 40 deh. Oke, berarti 2 detik. Sip. Sekarang kita ke Minecraft-nya lagi dan kita coba reload. Slash reload dan kita tunggu selama 2 detik. Dia bakal muncul dan kita coba reload lagi nih. Oke, dia bakal muncul setelah 2 detik guys ya. Nah, kayak gini. Jadi nanti dia bakal terus muncul selama 2 detik sekali. Kalau misalkan kita ganti ke 1 detik pun bisa di sini. Ini teksnya bisa kita hilangin aja sih. Oke, kita coba reload nih ya. Slash reload. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dia bakal running terus-terusan. Selanjutnya, yaitu cara penggunaan sistem runtime mode. Digunakan untuk mengeksekusi suatu program setelah jeda dengan interval yang ditentukan. Nah, sebelumnya kan kita itu looping guys ya, tapi ini tuh kita cooldown guys. Yaitu jeda. Nah, intervalnya ini tuh sama kayak yang sebelumnya, jadi tick dari si Minecraft-nya. Kita langsung coba aja ke studi kasusnya kali ya. Oke, di sini seperti biasa kita komentari dulu, lalu kita tinggal ketik lagi system.runTimeout arrow function, jangan lupa. Setelah itu world.send message, misalkan hello, this is timeout. Misalkan timeoutnya 3 detik deh. Nah, berarti di sini isi ticknya itu 3 detik juga, yaitu 60 tick. Oke, sip. Sekarang kita coba reload ya. Oke. Selesai reload, dan kita coba tunggu selama 3 detik. Sip, dia bakal running nih guys ya, setelah 3 detik. Dan dia nggak bakal running lagi, karena dia bukan looping guys ya, bukan kayak yang run interval, melainkan dia cuma ngedelay aja si kodenya itu bakal dijalankan setelah berapa detik gitu, setelah berapa tick yang pengen kita tentukan gitu. Oke, selanjutnya tuh cara penggunaan sistem clear run. Digunakan untuk membatalkan eksekusi suatu program yang sebelumnya dijalankan melalui sistem run interval, ataupun sistem run timeout. Tapi umumnya sih ini digunakan pas di run interval dan juga run timeout doang sih guys ya. Di sistem run sih gue agak jarang sih ya. Tapi yang jelas sering dipakai di kedua ini. Seperti dengan contohnya di sini guys ya, kita bakal langsung uji coba aja. Oke, seperti biasa kita unkomentari dulu yang ini dan kita bikin lagi di sini. Kita bikin sebuah variabel konstanta aja. Const misalkan test run, lalu sama dengan system dot run interval arrow function, lalu world.send message, misalkan hello, this is will be cleared by misalkan 5 seconds. Oke. Kayak gini lah ya, kurang lebih. Setelah itu di sini berarti ticknya kita kasihnya itu 20 tick aja alias 1 detik guys ya. Jadi nanti si hello ini, si message ini dia bakal di running secara terus menerus dengan jedanya itu 1 detik. Setelah itu kita bakal clear si apa sih namanya, si intervalnya ini ketika dia masuk ke detik kelima guys. Caranya gimana? Caranya kita tinggal bikin aja di sini system .run timeout, lalu bikin arrow function, callbacknya kita kosongin, dan di dalam sini kita tinggal ketik aja nih, yaitu system dot clear run, dan kita kasih aja si variabel yang tadi kita bikin, yaitu test run. Oke, lalu di sini timeoutnya pengen kita tentuin berapa nih, karena tadi kita tentunya itu ada 5 detik, berarti kita perlu tulis di sini adalah 100 tick alias 5 detik. Jadi nanti logikanya tuh kayak gini. Si send message ini dia bakal di running secara terus menerus dengan jeda 1 detik, tapi dia bakal berhenti ketika masuk detik kelima. Kenapa? Karena kita set di sini timeoutnya itu dia 100 tick alias 5 detik. Jadi nanti setelah 5 detik dia bakal langsung di clear nih si run-nya. Oke, si run interval ini dia bakal langsung di clear lewat si sistem clear run ini. Buat lebih kebayang lagi, kita langsung coba aja di Minecraft-nya deh. Oke, slash reload jangan lupa. Oke, kita coba tunggu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yep,
dia nggak jalan lagi guys. Sebelumnya kan kita jalan terus nih. Ini entah sampai berapa ini kan nggak bakal habis-habis. Tapi dengan menggunakan clearan kita bisa nge-clear si intervalnya. Atau bahkan timeoutnya bisa kita clear juga. Tapi dengan contoh di sini kita pakainya tuh untuk nge-clear atau untuk memberhentikan si run interval ini. Nah, sistem ini bisa kalian pakai ketika nanti ada suatu kondisi yang mengharuskan interval tersebut harus berhenti. Kalian bisa pakai sistem yang ini. Oke, selanjutnya itu cara penggunaan sistem wait text. Nah, ini hampir sama seperti sistem runtime mode yang fungsinya untuk mengeksekusi suatu program setelah jeda dengan interval yang ditentukan. Tapi bedanya ini adalah berupa promise, alias ini tuh asinkronus guys ya. Bisa kalian lihat di sini await dan juga async. Jadi berarti dia sifatnya adalah sinkronus. Sebenarnya gue nggak bisa jelasin lebih lanjut guys ya terkait si asinkronus ini karena jujur juga gue sendiri masih belum terlalu ngerti. Jadi kalau misalkan kalian ada yang lebih ngerti silakan kalian komentar aja di video ini dan nanti bakal coba gue pin untuk penjelasan si WTX ini. Takutnya penjelasan yang gue kasih ini bakalan keliru, tapi intinya si WTX ini tuh sama aja seperti sistem runtime mode, tapi bedanya dia itu berupa asinkronus. Jadi kalau misalkan kita langsung coba nih ke studi kasusnya, sebelum itu seperti biasa kita komentar yang ini guys ya. Oke. Lalu di bawah sini kita tinggal bikin nih, yaitu await, jangan lupa. Dan kita bikin system.waitTix, lalu tick numbernya misalkan 40 alias 2 detik, lalu then karena ini berupa promise, terus kita bikin async di sini, terus kita bikin arrow function di sini guys ya. Lalu di dalam kodenya ini kita tinggal kasih aja nih misalkan world.send message, terus this is waitTix with promise. Nah, kayak gini aja. Oke, kita coba nih ya di Word-nya langsung. Kita coba slash reload dan kita tinggal tunggu 2 detik. Oke, dia berjalan guys ya. This is waitTix with promise. Jadi sama aja seperti runtime mode, tapi bedanya dia sifatnya adalah asinkronus. Oke guys, selanjutnya kita langsung masuk ke list penggunaan dari Word. Nah, yang bakal kita bahas di sini ada 8 nih guys ya, yaitu send message, get all players, get dimension, scoreboard, set dynamic property, get dynamic property, dan get dynamic property IDs. Nah, sebenarnya sih untuk penggunaan Word ini tentu aja masih ada banyak lagi guys ya, tapi yang bakal kita fokus bahas itu ke 8 ini aja. Oke, mulai dari cara penggunaan Word send message. Digunakan untuk mengirim pesan ke Word atau ke semua player secara global. Nah, ini sebelumnya udah kita coba guys ya, bahkan di awal video dan di episode sebelumnya ini udah kita coba. Jadi kita bisa skip aja. Oke, jadi selanjutnya yaitu cara penggunaan word get all players. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan list object player secara menyeluruh. Nah, jadi dengan cara ini nanti word send message akan mengirim semua player yang ada di dalam word-nya, yaitu di sini kita panggilnya player.name. Oke, kita langsung coba aja ke studi kasusnya nih guys. Sebelum itu di sini kita komentari juga yang ini. Oke. Lalu kita bisa komentari juga yang di index.js-nya guys ya. Karena kita bakal bikin satu file lagi. New file, nama itu adalah world.js. Nah, kita komentar si import sistem ini guys, supaya nggak bentrok. Lalu kita tinggal import lagi yang baru, yaitu episode 02 world. Oke. Lalu di dalam world ini, kita bakal coba dulu nih guys, yaitu ini untuk tadi cara penggunaan sistem, cara penggunaan dari word send message ya. Tentu ini udah kita coba berulang kali. Jadi sekarang kita komentari lagi ya. Dan kita bikin lagi baru di bawahnya, yaitu system.run. Terus kita bikin sebuah function, dan di dalamnya world.get all players. Lalu kita for each players-nya. Oke, di sini kita kasih for each. Dan kita kasih arrow function. Untuk parameternya kita kasih yaitu player. Dan isinya adalah world.sendMessage. Terus kita kasih tanda kutip aja guys ya, supaya nanti kita bisa pakai template literalsnya JavaScript. Langsung kita ketik aja, misalkan show all players, the player is online, the player online is, nah terus nama playernya yaitu, kita tinggal panggil aja di sini player, parameter yang tadi, lalu kita tinggal panggil name. Oke, dengan cara ini nanti si playernya akan muncul di word send message guys, alias nanti bakal dikirim. Kita bakal langsung coba aja nih di Minecraft-nya, oke? Oke, kita langsung coba aja di sini slash reload.
Oke. WordJS not found. Sorry guys ya, gue lupa karena ini penambahan file baru. Jadi kita perlu reload dulu si Minecraft-nya. Oke, sip. Sekarang gue sudah masuk kembali ke dalam Word-nya dan kita tinggal reload lagi. /reload. Dan dia langsung muncul nih guys ya. The player online is mavly.ch. Tentu ini kalau misalkan ada banyak player, dia bakal ngeduplikat jadi dua guys. Lalu dia bakal ngasih player keduanya. Misalkan ada nama kayak Mavly V2, nah berarti nanti the player online is mavly.ch dan di bawahnya lagi the player online is mavly2. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Cara penggunaan word get players. Sama seperti word get all players untuk mendapatkan list object player secara menyeluruh. Tapi dengan ditambahnya opsi query atau filter nih guys ya. Jadi dari kode ini nanti kita bakal nge-query atau kita bakal nge-filter player hanya yang punya tags adminnya aja. Jadi nanti nge-for each ini akan mendapatkan player yang hanya punya tags admin. Oke, kita langsung coba nih ya ke dalam studi kasusnya. Oke, seperti biasa di sini kita disable, maksudnya komentari. Kita ketik lagi di bawahnya system.run, lalu bikin arrow function, lalu kita kasih aja world.getPlayers, guys ya. Dan di sini ini ada option nih guys ya, entity query options, additional options that can be used to filter the set of players returned. Jadi kita bisa ngefilter player mana aja sih atau player dengan identifikasi apa aja sih yang pengen kita dapetin gitu. Misalnya di sini karena dia itu tipenya options, jadi perlu kita bikin sebagai objek guys ya. Dan tentunya ini opsional juga, jadi kita tanpa filter pun bisa menggunakan get players ini, tapi umumnya ini digunakan dengan filter juga. Oke, jadi kita langsung beri aja sebuah objek di sini. Lalu di sini kalau di VS Code kita tinggal control space dan dia harusnya nanti bakal muncul listnya nih. Ada closet, terus families, game mode, location, dan masih banyak lagi guys. Nah, misalnya kita bakal ngefilter by tags. Jadi kita bakal pakai tags ini nih guys. Kita kasih tagsnya. Lalu di sini kalau kita hover, karena tagsnya itu berupa string dan bisa array juga, dia itu berarti kita bisa lebih dari satu tag nih guys. Jadi kita tinggal bikin aja di sini menjadi sebuah array kayak gini. Lalu kita tinggal kasih list tagsnya. Misalnya, gue pengen filternya tuh cuma admin deh. Jadi dapetin player dari world dan filter hanya dengan player yang mempunyai tags admin. Lalu kita for each dan kita kasih row function parameternya player. Oke, nah setelah itu isi callbacknya itu kita kasih aja world.send message. Kita pakai tanda kutip lagi buat pakaiin template literal. Sorry, ini namanya backtick ya, bukan tanda kutip. Nah setelah itu misalkan the admin online is, nah terus kita tinggal kasih aja nih player.name kayak gini. Sip. Nah kalau kayak gini, kalau misalkan gua reload nih guys ya, apa yang akan terjadi? Apakah nama gua akan muncul lagi di sini atau enggak? Sebelum itu kita coba cek dulu tags yang kita punya, tag as list. Oke, di sini gua tidak mempunyai tag sama sekali. Lalu kita bakal coba reload. Dan di sini nggak muncul sama sekali nih guys ya, cuma muncul function and script files have been reload. Nah, jadi nggak muncul si message yang kita set di sini. Terus, berarti di sini filternya berjalan. Kalau misalkan kita tambahin tag ke diri kita, tag @sadd misalkan tadi itu admin yang kita set di sini, terus kita enter. Nah, ini kita coba tag @list. Nih, gue udah punya tag admin nih guys ya. Kalau misalkan gue reload, di sini gue langsung ke filter lagi nih guys. The admin online is mavly.ch. Jadi filter yang kita taruh di sini query-nya itu sudah bekerja. Jadi dari Word kita dapatkan player hanya dengan yang mempunyai tags admin, lalu for each player tersebut dan kirimkan ke send message dengan isi kayak gini. Oke? Terus di sini mungkin di benak kalian muncul pertanyaan nih. Bang, ini kan array nih, berarti kan tags-nya itu lebih dari satu dong, karena tags ini juga plural, bukan singular gitu guys ya. Jawabannya tentu bisa. Jadi tag yang di sini itu bisa lebih dari satu. Tapi pasti muncul pertanyaan lagi dong. Tag yang kita isi di sini itu nanti ngefilter player yang cuma punya salah satu tagnya atau harus semua bang? Jawabannya tuh harus semua guys. Jadi nggak boleh cuma salah satunya. Misalkan nih, admin, setelah itu tags yang kedua yang perlu player itu punya, misalkan adalah Octavia. Oke? Betul, jangan lupa beli hosting di Octavia guys ya, karena di situ murah. Oke, misalkan teks yang kedua adalah Octavia. Setelah itu, kalau misalkan di sini gua reload,
Lihat di sini gue bakal ke filter lagi guys. Maksudnya gue nggak masuk ke list admin online karena tag yang gue punya di sini cuma admin, tapi yang dibutuhin itu admin dan Octavia. Sekarang kita coba tambahin Octavia. Select tag at sadd Octavia. Oke, kita coba cek list tagnya dulu. Di sini, of course, kita udah punya dua, admin dan juga Octavia. Lalu kalau misalnya kita coba reload, dia bakal muncul lagi nih guys. Bakal kena lagi nih. The admin online is Maflis ya. Karena kita memenuhi syarat kedua teks ini dengan yang kita set di sini. Oke? Oke, selanjutnya itu cara penggunaan world.getDimension, yaitu untuk mendapatkan dimensi atau mengeksekusi suatu program di dimensi tersebut. Nah, misalnya di sini kita get dimensinya itu kan overworld. Nah, setelah itu di dalam overworld ini kita get players nih guys, get players, lalu kita map ke player, dan di sini kita tinggal kasih aja nih world send message player name-nya. Kita langsung coba aja kali ya ke studi kasusnya. Oke, di sini seperti biasa kita disable dulu. Lalu di bawahnya kita tinggal ketik lagi system.run, lalu bikin arrow function, lalu world.getDimension, of course. Untuk nama dimensinya, di sini ada 3 yang bisa kita pakai guys ya. Ada overworld, nether, dan juga the end. Nah, sebagai contoh, gue bakal pakai overworld dulu. Jadi di sini kita ketik aja overworld, lalu kita kasih titik, dan di sini get players. Seperti yang gue bilang tadi, get players ini karena optionnya itu adalah opsional, jadi kita nggak pakai pun nggak apa-apa. Ini sama aja kayak nanti kita pakai itu get all players. Jadi kita bisa pakai get players kayak gini aja. Setelah itu, di sini gue bakal mapping aja guys sih nama playernya. Kita bikin sebuah arrow function dengan parameternya adalah player, lalu di dalamnya kita kasih world.send message, terus kita kasih aja backtick di sini untuk pakai template literalsnya JavaScript. Misalkan the player in overworld is kayak gini. Terus nama atau list playernya yaitu misalkan player.name. Oke, kayak gini. Jadi dengan cara ini nanti kode ini itu hanya akan mendapatkan player hanya yang ada di overworld aja. Karena sebelumnya yang kita coba itu semua player yang ada di world-nya guys. Mau itu overworld, nether, dan juga di end. Dia bakal ngedapetin semuanya. Tapi bisa kita ubah dengan cara seperti ini untuk mendapatkan hanya di overworld. Sebenarnya bisa pakai filter juga, tapi kita coba yang pakai get dimension kayak gini. Oke, setelah itu kita tinggal ke Minecraft-nya lagi dan kita coba /reload nih guys ya. Of course di sini gue bakal dikasih listnya guys ya, the player in overworld is Maflis ya. Nah sekarang gue bakal coba pergi ke nether. Oke guys, di sini gue sudah masuk ke dalam nether dan sekarang kita coba reload si scriptnya nih guys ya. Apakah nama player gue bakal masuk ke dalam list atau enggak? Kita coba /reload. Yap, tentu enggak karena kita sudah ngefilter bahwa dapatkan player hanya yang ada di overworld aja. Oke. Nah, ini pun tentu masuk guys ya kalau misalkan kita nambahin satu message lagi, misalkan world.send message, lalu kita kasih aja kayak hello overworld, kayak gini. Nah, ini tentu bakalan masuknya di overworld doang guys. Kalau di nether dia nggak bakalan masuk. Sekarang kita coba lagi nih, /reload. Oke, dia bakal langsung muncul nih guys ya, hello overworld dan the player in overworld is Maflis CH. Oke, selanjutnya itu cara penggunaan World Scoreboard, yaitu untuk menambahkan, menghapus, atau memodifikasi objektif dan skor dari objektif tersebut. Nah, kita langsung coba aja ke studi kasusnya guys, yaitu cara untuk menambahkan money di sini. Oke, jadi kita back ke VS Code kita, lalu ini bakal gue disable atau gue komentari seperti biasanya. Dan di bawah sini, gue bakal kasih kayak gini, system.run, lalu kita bikin sebuah arrow function, dan isinya yaitu world.scoreboard.addObjective dan nama objektifnya alias objektif ID-nya yaitu misalkan money, lalu dummy-nya atau display name-nya yaitu money juga kayak gini. Oke. Nah, setelah udah kayak gini, ini bakal gue coba reload nih guys ya. Sebelum itu seperti biasa di sini kita coba cek dulu scoreboard yang ada, objective list. Oke, di sini tidak ada objektif sama sekali di scoreboardnya. Sekarang kita coba reload si scriptnya. Dan kita coba cek si scoreboard listnya. Dan sudah ada nih, money. Display name-nya adalah money juga. Oke, setelah itu di sini, kalau misalkan kalian masih menaruh script add objektifnya di sini, dan kita reload, dia bakal menghasilkan error guys. Lihat.
failed to add objective money is as it already being tracked. Jadi kita nggak bisa untuk menambahkannya dua kali. Solusinya di sini kita tinggal disable dulu. Nah, setelah itu kita langsung lanjut aja ke uji coba kode yang kedua guys ya, yaitu world.scoreboard. Misalkan kita remove objective dan kita kasih objective ID-nya yaitu money. Oke. Nah, sekarang kita clear dulu, lalu kita coba /reload dan seharusnya sudah hilang. Oke, sudah hilang ya. Lalu kita kita komentari dan ini unkomentari lagi. Kita reload lagi untuk menambahkan si objektifnya. Seperti biasa, lalu kita komentari lagi. Ini untuk mengetes apakah skripnya berjalan atau enggak. Oke. Nah, ini sudah ada lagi nih, money. Oke, setelah itu, di sini kita bakal mencoba untuk menambahkan skor ke dalam si playersnya. Misalkan caranya itu adalah world.getPlayers. Kenapa ini harus dilakukan? Karena kita akan menambahkan si skornya itu ke player tertentu, guys. Maka dari itu kita perlu for each dulu si playernya. Oke, jadi di sini kita langsung aja kita for each di sini. Lalu kita kasih sebuah function, parameternya adalah player. Dan di sini kita tinggal kasih aja nih world.scoreboard. Get objektifnya itu adalah money. Oke, money. Setelah itu titik dan kita add score. Kita add score ke entity-nya, partisipannya, yaitu misalkan player. Oke, playernya tentu kita ambilnya itu dari parameter player dari for each. Setelah itu adalah skor yang ingin ditambahkan. Ini berupa number nih guys ya. Oke, sekarang kita coba aja nih langsung. Misalkan berapa ya? 1000 dah. Lalu kita coba reload di sini. Sebelum itu kita coba cek dulu. Kita itu punya apa aja. Oke, di sini kita nggak punya skor yang di record guys ya, yang ada. Sekarang kita coba /reload dan kita coba cek lagi list scoreboard yang kita punya, yaitu money dengan 1000 money. Oke. Nah, perlu dicatat bahwa penggunaan ini itu akan menginclude ke semua player guys, akan terinclude ke semua player untuk ditambahkan skor money dengan jumlah 1000. Sekarang kita coba yang selanjutnya, yaitu world.scoreboard.setObjective at display slot. Seperti namanya, di sini kita akan ngedisplay si objektifnya itu ke slot mana gitu. Oke, di sini kita pakainya itu method dan isinya itu display slot ID. Karena ini sebuah objek, jadi kita tinggal kontrol space aja untuk mendapatkan objek si display slot ID-nya nih guys. Nah, kita klik aja dan nanti dia bakal auto import di atas ini. Sorry, mana tadi? Oke, display slot ID dan lihat di sini dia bakal langsung import otomatis. Lalu kita kasih titik dan kita pilih pengen di mana sih si scoreboard itu nampil gitu. Bisa di below name, list ataupun sidebar. Nah, misalnya di sini gue bakal kasihnya itu di sidebar aja. Oke. Jadi dia bakal display the score on the side of the player screen. Jadi di samping kanan itu nanti bakal muncul si display objektifnya, yaitu yang nanti bakal kita set adalah money. Oke, setelah itu di sini kita kasih koma untuk kita set ke scoreboard mana sih si display slotnya ini. Nah, misalkan di sini kita pengennya tuh ke scoreboardnya money. Nah, di sini kan karena di objective display setting guys ya, untuk si tipenya dan scoreboard objective display option. Intinya sih di sini karena di options kita perlu bikinnya tuh di dalam objek. Jadi kita bikin kurung kurawal kayak gini, lalu kita control space dan nanti dia bakal muncul nih objective dan sort order. Objektif ini tipenya dia ini guys ya require, jadi perlu kita isi. Kita klik aja. Nah, setelah itu di sini kita tinggal ketik aja get objective scoreboard.get objective dan nama objektifnya yaitu money. Oke. Setelah itu bisa kita kasih koma. Kalau misalkan kalian pengen nge-sort order guys ya, di sini ada ascending dan descending. Kita klik lagi objective sort order, titik, dan kita bisa pilih nih ascending atau descending. Tapi karena sort order ini tuh opsional, jadi bakal gue hapus saja biar nggak ribet. Oke, setelah itu ini udah selesai nih guys ya, kita bisa coba save dan kita coba aja reload di Minecraft-nya. Apakah dia bakal nampil di sisi kanan screen kita atau tidak. /reload. Oke, dan dia langsung nampil nih guys ya, Mavli CH 2000 dan Mavli CH 1000. Gua nggak tahu itu kenapa jadi dua kayak gitu, tapi intinya kita sudah berhasil menambahkan atau ngeset display si scoreboardnya ke dalam sidebar kita.
Oke, selanjutnya yaitu cara penggunaan World Set Dynamic Property. Nah, ini tuh adalah sebuah metode yang nanti kemungkinan ke depannya bakal sering kita pakai, guys. Karena itu bakalan berguna banget. Jadi, untuk menyimpan sebuah nilai yang diperuntukkan untuk dipanggil atau digunakan kembali. Ini tuh sama aja kayak database, guys, kalau di dalam dunia website. Jadi, untuk menyimpan sebuah nilai gitu. Nah, cara pakainya tuh simple. Kita tinggal kasih aja World Set Dynamic Property, lalu key-nya dan value-nya. Oke, kita langsung aja ke studi kasusnya. Seperti biasa, di sini kita perlu disable bagian sini guys ya. Kita komentari aja. Lalu kita tinggal kasih lagi system.run. Terus kita bikin arrow function. Lalu di dalamnya kita tinggal kasih aja nih world.set dynamic property. Lalu tinggal kita kasih aja nih identifiernya atau key-nya, yaitu misalkan outdoor. Dan value-nya misalkan adalah monthly. Oke, mungkin secara kasat mata, proses ini tuh nggak bakalan bisa dilihat guys ya. Tapi nanti kita bakal bisa ngelihat value yang kita simpan di sini. Jadi tenang aja. Sekarang kita fokus untuk reload dulu si scriptnya. Kita ketik aja slash reload di sini. Oke. Dan dia udah reload. Nggak ada terjadi apapun karena memang ini tuh terjadinya kayak di sisi backend gitu guys. Oh ya, di sini untuk si key-nya itu bisa berupa string, number, boolean, ataupun vektor 3 guys ya. Vektor 3 ini berarti dia koordinat objek X, Y, Z. Jadi bisa kalian coba juga. Tapi untuk sementara kita bakal coba string dulu. Oke, mungkin kita kasih number juga kali ya. Kayak misalkan age gua tahun ini berapa ya? 19. Terus misalkan kita kasih lagi, satu lagi. Yang tadi itu adalah boolean. Berarti graduate. Tentu gua belum graduate dari kuliah. Terus kita kasih vektor 3 yaitu berupa koordinat. Ini nanti aja kita pakainya. Karena ini belum dipakai guys ya untuk si vektor 3 ini. Intinya kita bisa kasih string, number, ataupun boolean. Oke, selanjutnya itu cara penggunaan word get dynamic property. Nah, jadi ini tuh untuk mengambil sebuah nilai dari identifier atau key yang disimpan pada word set dynamic property yang kita setting tadi. Jadi caranya tuh kebalikannya, yang tadi itu set, sekarang kita get guys ya, dengan get identifier atau key-nya aja. Oke, kita langsung ke studi kasusnya deh. Di sini kita coba uncommentary ini, kita komentari maksudnya, lalu kita system.run lagi. Dan kita bikin sebuah function, lalu di dalam sini kita coba word.get dynamic property. Sebelum itu kita coba send message aja guys ya, biar kelihatan gitu. Oke, lalu di sini baru word.get dynamic property dengan identifiernya adalah outdoor. Outdoor kayak gini. Oke. Kita copy lagi sebanyak 3 kali dan kita tinggal ganti aja di sini yaitu age dan graduate. Oke, kalau udah kayak gini, nanti si key-nya, nanti si value-nya itu bakal dikirim lewat word send message guys, biar kelihatan gitu. Oh, ternyata value-nya ini sesuai yang kita simpan di sini. Oke, sekarang kita coba aja nih ya. Slash reload. Oke, kenapa ini? Nanti variant type conversion function argument 0 expected string. Oke, sepertinya ini perlu kita bungkus ke dalam triplet literal saja guys, kayak gini. Oke. Nah, kita bikin juga yang lainnya, kita copy aja bagian sini. Oke, setelah itu kita hapus dan kita coba reload. Slash reload. Oke, sekarang sudah muncul nih guys ya, monthly and divine. Oke, sepertinya yang sebelumnya belum kita set ya, belum kita reload. Sekarang kita coba nih, outdoor-nya misalkan gue bakal ganti aja menjadi Kato Megumi. Oke, jadi di sini kita bakal nge-running dua ini guys ya, dua kode yang dimana set dynamic property dulu, abis itu kita get dynamic property-nya dan kirim ke word send message. Oke, setelah itu kita coba nih, slash reload. Yap, seperti yang kalian lihat, di sini langsung nih guys ya, Kato Megumi 19 dan false, sesuai yang kita setting di sini. Untuk penambahan kata, kita coba kasih deh misalkan outdoor. Terus di bawah sini misalkan age. Terus graduate. Oke, kayak gini. Lalu misalkan gue ganti lagi menjadi monthly. Age-nya misalkan 20. Graduate-nya misalkan true. Oke, kita ganti aja. Dan kita coba reload lagi. Oke, value-nya langsung kesimpan lagi nih guys ya, langsung diubah. Outdoor monthly, age 20, dan graduate-nya true. Oke, selanjutnya itu cara penggunaan word get dynamic property IDs untuk mengambil semua list atau identifier atau key yang disimpan pada word set dynamic property.
Nah, jadi sebelumnya kan kita untuk mendapatkan value-nya guys ya. Tapi sekarang itu kebalikannya. Kita ingin mendapatkan properti atau identifier atau key apa aja sih yang disimpan di set dynamic property-nya. Oke, sekarang kita langsung coba aja ke studi kasusnya. Untuk ini kita bisa uncommentary, maksudnya komentari guys ya. Gue sering kebalik tuh nyebutnya, agak heran juga. Kayak system.run, arrow function, terus kita bikin tadi world.get dynamic property IDs. Setelah itu di sini nggak ada apapun guys ya, karena dia langsung result. Ini langsung return ya, jadi kita kosongin kayak gini. Nah, setelah itu kalau udah di save, kita masuk lagi ke Minecraft-nya dan kita coba reload. Oke, lupa guys. Di sini kita bikin word send message biar nanti dikirim ke word-nya. Oke, kita copy ini dan kita paste di sini. Terus kita kasih aja misalkan identifier list. Oke, setelah itu kita coba slash reload. Sip, sekarang langsung muncul nih guys ya, identifier list. Ada outdoor, graduate, dan age. Sesuai yang kita set tadi di sini. Ada outdoor, age, dan juga graduate. Oke, jadi overall untuk penggunaan Word dan sistem itu udah beres nih guys ya. Silahkan kalian ulik-ulik lagi kalau memang masih merasa kurang. Dan kalau misalkan ada kesalahan kata yang gue ucapkan, tinggal kalian koreksi aja di kolom komentar seperti biasa. Tapi sebelum gue menutup videonya, di sini ada 2 tugas yang gue berikan ke kalian ya, sebagai bentuk kalau kalian sudah menyelesaikan video ini itu sampai akhir. Jadi tugas yang pertama yaitu nether disabled. Jadi silahkan kalian bikin nether disabled yang dimana pada saat player melakukan pergantian dimensi ke nether, maka player tersebut akan terteleportasi kembali ke overworld. Dalam hal ini, asumsinya adalah nether telah di-disable pada world-nya. Nah, terus yang kedua, poisoned water. Pada saat player melakukan aktivitas renang di air, maka player tersebut akan terkena efek seperti poison, nausea, and blindness. Nah, dalam hal ini, asumsinya adalah air pada world tersebut itu beracun. Oke, jadi silakan kalian lakukan pembuatan program yang sesuai dengan deskripsi yang gue jelaskan di sini. Dan kalau misalkan kalian nggak bisa, ya nggak apa-apa juga sih. Karena nanti juga gue tunjukin bagaimana proses atau bagaimana hasil kode yang gue bikin untuk membuat 2 fitur ini guys, oke? Oke guys, di sini gue yakin pasti kalian sudah mengerjakan tugasnya dan sudah menyelesaikan pula tugasnya. Lalu di sini kita bakal mereview tugas yang udah gue berikan tadi. Nah, jadi berikut di sini ada 2 tugas dari kode yang gue bikin sendiri. Jadi di sini kita bakal coba breakdown satu persatu bagaimana kode ini berjalan untuk memenuhi fitur yang kita deskripsikan tadi. Oke, jadi yang pertama, tugas yang pertama yaitu disable nether. Di sini gue memutuskan untuk menggunakan sistem run interval untuk mengeksekusi kodenya itu setiap 0 tick. Karena di sini intervalnya gue setnya itu adalah 0 tick. Nah, lalu di sini gue pakai for of untuk mendapatkan list atau object playernya ketimbang gue pakai for each karena untuk kestabilan dan untuk readable guys. Jadi ini tuh lebih gampang dibaca gitu. Nah, setelah itu gue memutuskan untuk menggunakan if condition untuk menentukan apakah player tersebut ada di dimensi ID yaitu Minecraft Nether atau tidak ada di Minecraft Nether. Kenapa? Karena seperti yang sesuai deskripsinya, kita akan mendisable nether, yang dimana ketika player tersebut ada di dimensi nether, maka player tersebut akan otomatis terteleportasi kembali ke dalam overworld. Nah, ini sudah memenuhi syaratnya nih guys ya, karena kita menggunakan player.teleport. Nah, mungkin aja di sini beberapa dari kalian akan menggunakan player.runCommand. Anyway, ini gak gue bahas guys ya, karena nanti aja gue bahasnya, oke? Jadi mungkin kalian menggunakan run command yang dimana dia bisa ngerunning semua command yang ada di Minecraft guys ya, kayak misalkan TP, execute, dan yang lainnya. Give juga bisa gitu kan. Nah, kenapa gua nggak rekomen untuk menggunakan TP langsung di sini? Karena TP di run command ini itu tidak mendeskripsikan dimensi yang kalian teleportasi. Oke, misalnya gini deh. Kalian kan misalkan TP at s alias playernya kan, player yang ini, object player. Setelah itu, misalkan 0, 100, 0. Nah, memang ini akan terteleportasi, tapi kemana? Karena kan kita jalanin kodenya itu pas udah ada di Minecraft Nether. Udah ada di dimensi Nether gitu maksudnya. Kalau misalkan kita pakai run command TP kayak gini, kemungkinannya si player tersebut akan teleportnya itu tetap di Nether, tapi dengan koordinat yang udah kita set di sini. Dia nggak bakal teleport kembali ke dalam overworld. Karena ya di sini nggak ada gitu parameter untuk kita setting teleportasinya itu ke dalam overworld lagi. Jadi kayak gitu. Nah, makanya di sini kita menggunakan player.teleport. Oke, karena di dalam sini
dia itu ada location vektor 3. Sesuai yang gue sebutin tadi, kalau vektor 3 itu tandanya adalah sebuah koordinat XYZ kayak gini guys ya, bentuknya objek. Setelah itu di sini ada dimensinya juga nih, teleport option. Nah, karena ini options dan optional, sebenarnya ini nggak perlu ditambahin juga nggak apa-apa. Tapi karena kita perlunya itu teleport kembali ke dimensi overworld, jadi kita butuhin yang ini guys. Nah, jadi kalau misalkan gue ketik di sini, gue copy aja kali ya untuk koordinatnya. Nah, setelah itu kita kasih koma dan kita kasih objek lagi, karena options guys ya, yang ini, mana sih? Ini dia. Nah, teleport options. Options itu berarti objek lagi. Di dalamnya itu ada check for blocks, dimension, keep velocity, rotation, sama facing location. Tentu di sini gue bakal pakai itu dimension karena gue pengen player tersebut teleportasi ke dimensi yang gue inginkan, yaitu overworld. Kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan dimensi overworld-nya tentu nggak pakai string biasa guys ya. Kita perlu pakai world get dimension overworld kayak gini biar dia itu valid gitu. Oke, ini bisa kita hapus saja dan kita bakal coba nih kodenya ya. Kita reload dulu. Setelah itu kita coba masuk ke dalam nethernya. Oke, di sini seharusnya kan kita loadingnya tuh ke nether guys ya, tapi kita loadingnya tuh malah ke ini lagi, overworld lagi. Nah, bisa dilihat. Oke, nah terus di sini ada sedikit masalah. Sebenarnya sih bukan masalah juga guys ya, cuma kayak ada kekurangan, ada kelebihannya gitu. Maksudnya gini, kita kan setting si player teleportnya itu ke dimensi yang kita tentukan. Maksudnya ke koordinat yang kita tentukan guys, yaitu XYZ 967551, yang dimana itu tempatnya gue settingnya tuh di sini 9675-51. Tapi seperti yang kalian lihat di awal, kita tuh teleportnya tuh di sini nih, kembali di sini lagi. Memang itu agak aneh guys ya, tapi kemungkinan karena tick Minecraft-nya itu pas kita loading ke Nether dan balik lagi ke Overworld itu nggak sempat untuk kayak apa ya namanya, kayak kita teleport ke sini loh. Jadi mau gak mau kita dibalikin ke sini lagi. Oke, selanjutnya yaitu tugas nomor 2, Poisoned Water. Nah, di sini tentu gue menggunakan sistem run interval lagi karena membutuhkan si scriptnya itu berjalan terus-menerus. Maka dari itu gue membutuhkan sistem run interval dengan ticknya itu adalah 0. Nah, setelah itu di sini gue bakal pakai for of lagi guys ya. Jadi for const player, kita ambil objek player dari world get players. Nah, setelah itu gue bikin kondisi lagi nih di dalamnya. Sebenarnya ini untuk strukturnya itu sama guys ya. Sistem run interval, for player, for of maksudnya, terus kondisi untuk menentukan apakah apa sih namanya, kondisi dari si tugasnya gitu kan. Nah, misalkan poison water, ketika player tersebut ada di dalam water nih guys ya. Mana nih? Nah, whether any part of the entity is inside a water block. Jadi semua entity yang ada di dalam water block, dia bakal ditambahkan efek poison dengan durasi 200 tick atau 10 detik dan show partikelnya false. Terus yang lain juga ada nausea dan juga blindness. Nah, sekarang kita coba nih, langsung nyemplung ke airnya. Nah, kita coba nyemplung nih guys ya, di air yang satu blok aja dulu. Nah, lihat. Di sini efeknya itu bakal terus regenerate nih guys ya. 10 detik, 10 detik, 10 detik terus-terusan. Kecuali kita beranjak pergi dari air. Nah, barulah di sini kita bakal kehilangan si efeknya sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalkan kita terus-terusan di dalam air, tentu kita bakal terus-menerus mendapatkan si efeknya. Oke, sedikit disclaimer juga, sebenarnya sih untuk kedua tugas ini hanyalah sebuah basic interaction guys ya, dan caranya itu bisa aja benar dan bisa juga salah, tapi yang jelas untuk cara interaksi dengan Minecraft secara simple itu bisa dilakukan seperti ini, kalau secara studi kasus yang realnya gitu. Dan ya karena episode kedua kali ini udah kelar, jadi seperti biasa kita kembali ke roadmap kita, lalu di sini gue bakal coret si basic interaction ini karena udah beres, sistem juga, dan world juga. Oke. Jadi ya selanjutnya kita bakal membahas world event, before events, dan after events yang memang ini kemungkinan bakal rada panjang ini videonya. Nggak tahu sih guys ya, cuma nanti tergantung lah gue bakal pakai before events apa aja dan after eventsnya apa aja yang gue pengen include ke konten gitu. Jadi ya untuk video episode 2 kali ini sampai di sini aja and see you in the next video guys. Goodbye.